Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang peran perawat dalam pelaksanaan gizi dan diet pasien. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti dengan akhir NIM 053. Yang pertama ada definisi diet. Diet adalah pengaturan jenis dan jumlah makanan dengan maksud tertentu, seperti mempertahankan kesehatan serta status nutrisi dan membantu menyembuhkan penyakit. Nama saya Desti Sri Awalia dengan ujung NIM 051. Di sini saya akan menjelaskan slide keempat tentang fungsi diet. Pola diet berfungsi untuk memenuhi 6 nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Pola diet diatur dengan cara menyesuaikan porsi makan sesuai dengan kebutuhan jenis makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Jumlah dan variasi makanan yang tepat akan memberikan nutrisi yang tepat juga untuk pemeliharaan kesehatan tubuh dan mencapai berat badan yang ideal. Menurut Food Guide Pyramid, ada 6 grup makanan utama yang dapat dikonsumsi untuk mencapai nutrisi seimbang, yaitu seperti roti, sereal, nasi, dan pasta sebagai sumber utama dari karbohidrat. Selanjutnya ada daging, unggas, ikan, telur, biji-bijian kering, dan kacang-kacangan sebagai sumber dari protein. Selanjutnya ada lemak dan minyak dari sumber lemak. Kemudian ada buah-buahan dan susu, yogurt, kemudian keju. Proporsi dari tiap kelompok makanan disesuaikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan berat badan. Selanjutnya yaitu faktor seseorang melakukan diet. Ada beberapa alasan seseorang melakukan diet, seperti yang pertama yaitu kadar lemak tinggi. Apabila kadar lemak seseorang tinggi, maka diperlukan suatu program diet untuk menurunkan berat tubuh supaya tidak terjadi obesitas. Lemak merupakan zat gizi yang akan disimpan di dalam kulit sebagai cadangan energi. Jika lemak tertimbun banyak, bisa terjadi peningkatan massa tubuh. Proses metabolisme pun akan cenderung lebih berat dilakukan oleh tubuh. Kemudian yaitu ada hasrat diri. Diet kadang memiliki tujuan dari pribadi untuk meningkatkan atau menurunkan massa tubuh supaya sesuai dengan rentang normal IMT atau indeks massa tubuh. Hasrat diri untuk melakukan diet ini biasanya dilakukan oleh model atau artis untuk menjaga bentuk tubuhnya. Yang ketiga yaitu ada tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu tinggi atau hipertensi, harus ada pantangan-pantangan untuk makanan tertentu supaya tekanan kembali menjadi normal. Selanjutnya yaitu ada pola makan. Diet juga dipengaruhi oleh pola makan. Jika seseorang memiliki pola makan tidak teratur, seseorang tersebut akan berusaha kembali mengatur pola makannya dengan cara melakukan diet. Selanjutnya ada gangguan penyakit. Seseorang terkena gangguan seperti gangguan cerna, diabetes, dan lainnya akan melakukan diet untuk menjaga asupan nutrisi agar tidak memperparah gangguan tersebut. Saya dengan Sally Priani dengan akhir NIM 069. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada faktor penyebab seseorang gagal diet. Yang pertama, kurang motivasi. Faktor motivasi sangat memegang peranan dalam berhasilnya sebuah program diet. Seseorang yang sedang jatuh cinta dan ingin memiliki berat badan ideal agar menarik perhatian orang yang dicintainya, memiliki motivasi yang lebih kuat dibandingkan orang yang ingin memiliki berat badan ideal karena ingin menggunakan sebuah gaun dengan model tertentu. Yang kedua, tidak mau berubah. Bila Anda ingin merubah berat badan, rubah dulu kebiasaan buruk Anda. Ganti kebiasaan mengemil dengan berolahraga. Ganti makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan lemak dengan makanan berserat tinggi. Yang ketiga, kurang berolahraga. Diet harus selalu dibarengi dengan berolahraga, karena olahraga membantu membakar kalori dan mengencangkan kulit Anda ketika Anda sudah mendapatkan berat badan ideal. Setelah berolahraga, Anda akan merasa sangat lapar. Hal ini disebabkan karena tubuh Anda sudah banyak membakar kalori dan sedang mencari sumber kalori pengganti. Bila sehabis olahraga Anda makan, maka tubuh akan menyerap seluruh kalori dari makanan tersebut. Karena itu, makanlah 2 jam setelah berolahraga.
Pada saat itu tubuh sudah membakar cadangan karbohidrat dan tidak menyerap habis karbohidrat dari makanan yang sedang Anda makan. Lalu di sini ada peran perawat. Yang pertama, identifikasi kebutuhan gizi. Metode untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi yaitu yang pertama, anthropometry measurements. Jadi di sini tuh sistem pengukuran dari susunan tubuh dan proporsi tubuh manusia, mengevaluasi pertumbuhan, mengkaji status nutrisi, ketersediaan energi tubuh, identifikasi masalah nutrisi seperti tinggi badan, berat badan, body mass index, lipatan trisep, LLA, dan LOLA. Yang kedua, biochemical data. Pengkajian nutrisi menggunakan nilai biokimia seperti total limfosit, serum albumin, zat besi, kreatinin, hemoglobin, keseimbangan nitrogen, dan kadar kolesterol. Yang ketiga, ada clinical signs. Pemeriksaan fisik pada pasien yang berhubungan dengan adanya malnutrisi, prinsip seperti head to feet atau cephalocaudal. Yang keempat, ada dietary history, yaitu mengkaji riwayat diet meliputi feed recall 24 jam, seperti pola jenis dan frekuensi makanan yang dikonsumsi 24 jam. Peran perawat yang kedua ada memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi dan diet. Sebagai pendidik pasien, perawat membantu pasien meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan yang terkait dengan keperawatan dan tindakan medik yang diterima sehingga pasien atau keluarga dapat menerima tanggung jawab terhadap hal-hal yang diketahuinya. Sebagai pendidik, perawat juga dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok keluarga yang beresiko tinggi, kadar kesehatan, dan Brina Nur Ajijah dengan ujung NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-10 tentang peran perawat kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain atau kolaborator, perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain dan keluarga dalam menentukan rencana maupun pelaksanaan keperawatan guna memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. Peran perawat, motivator pelaksanaan diet. Perawat mengadakan invasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien atau keluarga agar menjadi sehat. Elemen ini mencakup perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dalam berhubungan dengan pasien, dan cara memberikan perawatan kepada pasien. Kesimpulannya, diet adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi orang secara teratur setiap hari. Diet dapat juga berarti jumlah dan jenis makanan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu, seperti menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Ada baiknya jika melakukan diet, berkonsultasi dahulu kepada dokter atau ahli gizi. Bisa juga menemukan info tepat tentang bagaimana cara melakukan diet yang benar.